Ya, tadi kita sudah membuat dua buah program ya. Dua buah program, kemudian juga sudah kita jalankan, kita running dan tidak ada masalah ya. Nah, ini filenya akan tersimpan di sini nih. Ya, di atas itu ada tulisan latihan dasar minus 01.ipynb ya, Python notebook ya. Jadi file tersebut sudah disimpan di sini dan kita bisa buka di drive ya. Jadi itu kita bisa buka file tersebut. Nah, jika kita ingin mencoba yang lain silakan ya. Kemudian kita bisa juga Shift S ya. Shift S ini Shift S copy in drive misalnya. Jadi yang file ini kita bisa simpan dengan nama file yang lain, ataupun kita bisa ganti langsung di sini ya. Kita bisa edit di sini misalnya, jadi latihan dasar 02 misalnya ya. Oke. Nah, ini sama nih. Nah, berarti tersimpan di situ. Jadi kita cuma dengan merubah saja nanti otomatis live nama file tersebut diganti ya. Itu ketika kita sudah buat, kita bisa simpan di file yang lain ya. Nanti akan disimpan di drive ya. Kemudian kalau kita ingin coba lihat lagi file yang lain, misalnya saya ambil contoh yang statistik ya, di tab ya, statistik ya. Di sini kita punya program ya, statistik untuk menghitung rata-rata. Jadi ada fasilitas rata-rata ya, min ya, rata-rata. Di sini kita punya namanya function ya, function min untuk menghitung rata-rata. Nilainya di mana? Nah, itu nilainya ada di yang di kurung siku itu 65, 70, 75, 70, 80, 60, 80, 90, 70, 65. Nah, itu akan dihitung rata-ratanya ya. Nah, itu dari mana file format tersebut min itu? Nah, file min ini adalah function min ini itu adalah berada di dalam library NumPy, NumPy. Nah, itu NumPy ya. Jadi ada library NumPy, numerical Python, yang menyediakan fasilitas function min untuk menghitung rata-rata. Nah, di sini karena dia kepanjangan ya, kita bisa singkat tuh SNP ya, sebagai NP ya, sebagai variabel NP. Jadi kita cukup menuliskan NP titik min nilai, maka otomatis dia akan mendapatkan nilai rata-rata tersebut ya. Jadi kalau kita jalankan, nah dia akan muncul ya 72,5 rata-ratanya ya, itu untuk rata-rata. Kemudian kita juga bisa menghitung ini, kita ke bawah ya, coba ya ke bawah. Nah, di sini ada median ya, jadi ada fasilitas median dia. Kita bisa menghitung median dengan menambahkan suatu perintah np titik median nilai. Dari nilai itu adalah barisan nilai ya, 65, 70 sampai 65 itu adalah barisan nilainya ya. Kemudian itu mediannya ya, kita bisa itu kita jalankan di sini ya. Kita jalankan 70 ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian jika kita ingin mendapatkan NumPy kan otomatis itu ya sudah disediakan langsung di mana di Colab Google ini ya. Jadi jika kita membutuhkan library lain misalnya ya, misalnya statistik, ini ada library yang kebetulan belum terinstall di sini, maka kita tambahkan perintah pip install statistics ya, itu yang untuk mengaktifkan ya library statistik, sehingga kita di program di bawahnya kita bisa akses tuh ya, import statistik, kemudian barisan nilainya ya 80, 70, 80, 70, 100 dan 80. Nah, ini untuk menghitung modus ya. Modusnya dari barisan bilangan tersebut berapa? Oh, ternyata 80. Jadi kalau kita jalankan, ini hasilnya 80 ya. Nah, ini 80. Demikian juga bisa menghitung variansi ya, standar deviasi dan lain-lain. Jadi ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh Python untuk pengolahan data statistik ya. Demikian, nanti bisa dicoba sendiri ya, bisa dicari bahan-bahan yang lain yang Python yang terkait dengan statistik, bisa silakan di-download ya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan.
pengantar statistik Python yang kedepannya Masnya bisa silakan mengembangkan sendiri materi statistik, kemudian statistiknya dikaitkan dengan bahasa Python sehingga kita bisa mengaksesnya di dalam fasilitas yang diberikan Google ini ya, menggunakan bahasa Python ya. Demikian, terima kasih ya, semoga bermanfaat.